Kalau yang ini Ustadz Bulan memang clear lah. Kalau Ustadz Bulan. Tapi Kafi Ali ini mengatakan bahwa agama ini bukan agama milik keluarga. Jadi tidak ada salahnya orang tua. Subhanallah. Padahal pandangan kita bukan seperti itu. Benar. Memang agama ini bukan milik keluarga. Akan tetapi ya kita harus memandang nasab beliau itu dengan adil, dengan dalil-dalil, dengan bukti kan gitu ya. Tapi kalau mau dibahas terserah Kafi, mau bahas tauhid 3 dulu lagi bagus. Ya, saya sih terserah, tapi saya lebih tertarik ya dua-duanya sama punya bobot sih. Tapi coba mari kita cari kesepakatan awal dulu supaya nanti bisa kelihatan mana yang keluar daripada koridor dan mana yang tetap berada di dalam koridor. Seperti itu. Perkara ya pandangan saya perkara orang tua Rasulullah itu apakah di neraka surga itu memang adalah hak Allah yang menentukan. Tapi kalau kita berbicara dalil atau berbicara hukum, apakah kita sepakat bahwa agama ini bukan agama yang berhukum ketika keluarga yang melakukan itu dianggap tidak apa-apa? Tapi jika bukan keluarga, nanti saya sudah sebutkan bahwa kita sepakat bahwa agama ini milik bersama, bukan milik perseorangan kayak gitu ya. Agama ini ada diikat oleh syariat. oke ya. Nah, artinya hukum berlaku kepada siapapun, tidak memandang itu paman, orang tua, anak atau sebagainya. Sepakat. Nah, oke, siap, sepakat. Ketika itu sepakat, berarti kan di sini nanti kita bisa merujuk kepada kalau ini sebenarnya kalau kita mau berbicara masalah fatrah, apakah orang tua Rasulullah itu berada di masa fatrah, itu kan memang harusnya ahli yang bicara masalah ini. Benarkah ayahanda atau ibunda Rasulullah itu berada di masa fatrah? Tapi kalau melihat daripada nama ayah Rasulullah itu kan adalah Abdullah, itu sepertinya mereka sudah kenal dengan Allah, sepertinya. Karena mempunyai nama Abdullah. Tapi kalau nama itu bukan Abdullah dengan mencatut nama lain, ya mungkin saja mereka tidak kenal akan Allah. Tapi sudah kita bisa mendeteksi, kita mampu mendeteksi apakah iya di zaman sebelum Rasulullah diutus itu mereka para ya orang tua Rasulullah lah, Abdullah sendiri tidak kenal dengan Allah. Itu kita sepakati dulu di situ. Mengajak saya menyepakati bahwa orang tua Nabi tidak kenal dengan Allah itu. Bukan, saya bertanya apakah ayah Rasulullah itu tidak kenal dengan Allah? Apakah orang tua Rasulullah tidak kenal dengan Allah itu? Ya saya tidak mungkin sepakat. Berarti beliau min ahlil fatrah bisa. Ya makanya itu. Sebenarnya ini dalam konteks ini sebenarnya lebih pas itu ahli sejarah yang ngomong sebenarnya. Ya, kita buktikan sejarah yang ngomong. Kamu pakai data, kita orang pakai data. Ya kalau yang berbicara sejarah ini kan memang harus butuh data. Terus terang. Tapi yang perlu disepakati dulu bahwa kata Imam Arabi, siapa yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, mereka adalah golongan terlaknat. Ini kita sepakati. Iya, betul. Ya, silakan. Betul kan? Iya, silakan. Ya, siap. Jadi malam ini kamu siap-siap menjadi orang terlaknat ya? Enggak apa-apa, saya terima. Iya. Ini jangan lari ya, Kafi. Karena begini ya, kita menyaksikan bahwa kaum Wahabiyah ini adalah kaum yang memang berani durhaka dengan Allah. Dengan yang ya, mereka kila benar. Kita dulu, jangan ngomong ke situ dulu. Iya, kita buktikan. Nah, iya. Sepakat ya. Sesiapa yang mengatakan orang tua Nabi di neraka itu adalah orang yang terlaknat. Menurut Ibnu Arabi. Dia menurut Allah
Loh, Menurut Allah karena tidak ada perkataan yang menyakitkan kecuali menerakakan orang tua Nabi. ya oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya tunggu argumen kamu sekarang. Tolong dibuka prolog. Ada. Memang kekurangan data saya sih. Tapi kalau umpamanya merujuk daripada dalil yang mengatakan bahwa abi wa abikum itu di neraka, Hmm. saya kurang menyepakati apabila dikatakan bahwa abikum itu abi itu merujuk kepada paman. Karena konteksnya kan ketika itu sahabat menanyakan bapakku dan bapakmu. Ketika disebutkan bapakmu kepada Rasulullah, kok itu merujuk kepada paman. Sementara merujuk kepada sesuatu perkataan yang merujuk kepada abi, bapakku, itu kok merujuk kepada bapak kandung. Kok kayak kayak nggak nyambung gitu. Yang ditanyakan oleh sahabat itu sebenarnya bapak kandung atau bapak. Apakah Rasulullah itu pernah memanggil pamannya sebagai bapak? Sudah ya. Sudah atau belum? Ya, sudah. Kali lagi saya ingatkan, kalau kurang data, jangan bermain-main dengan malunun, karena yang melanat bukan aku, bukan Kang Hilman, bukan hostnya, bukan Ustadz Muzaik ya. Ini malunun dari Allah ya, Iya. bukan dari saya. Jadi kalau kurang data, lebih bagus tawakuf. Tapi kamu kekeh mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi di neraka. Ini kamu pastinya tahu ya, bahwa azab Allah itu azaban muhina dan azab yang sangat pedih sekali. Ya, saya bagi data yang ringan dulu. Pernah baca surat Tabat Yada? Tak? Iya, betul. Ya, Tabat Yada Abi Lahabi Watab. Apakah yang mengatakan Abi itu hanya anaknya Abu Lahab? Ayo dijawabkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, di Arab itu kan sudah menjadi huruf ataupun Oh, adat ya, bahwa di sana itu Abi itu bukan anak kepada bapak saja. Maka di surat Tabat Yada itu Tabat Yada Abi Lahabi Watab. Ini Quran loh ya, bukan ya. bukan Oke. bukan akal-akalan. Tidak. Ya, monggo dibantah. Ya. Kalau merujuk kepada bahasa itu, memang ya Nabi Ibrahim pun dikatakan bapakmu. Ya kan? Tapi dalam konteks yang dalil yang saya maksud, sahabat Rasulullah itu bertanya abikum itu merujuk kepada bapakmu atau pamanmu. Itu yang saya pertanyakan. Lebih berkemungkinan ke paman atau kalaupun itu mengarah kepada paman, apa iya sahabat ini tidak tahu hukum bagaimana seorang yang kafir itu ketika setelah mati, walaupun itu sudah mengurus Rasulullah? Apakah sahabat itu tidak tahu sehingga sahabat tetap bertanya, kemana pamanmu? Anggaplah itu pamanmu ya. Wahai Rasulullah, kemana pamanmu? Kemudian Rasulullah menjawab di neraka. Apakah pertanyaan itu lebih berindikasi itu merujuk kepada pamannya? Silakan. Ini saya melihat bahwa dokumen kamu atau persediaan kamu tidak cukup padu. Saya sebagai akhul muslim masih merasa kasihan memberi peluang kepada kamu untuk bertobat. Karena kamu saja, iya, karena dari bantahan kamu ini sudah tidak bisa mendobrak apa yang saya katakan. Ya, apalagi kita berbicara tentang mal'unun fid dunya wal akhirah. Iya. Mal'unun fid dunya wal akhirah. Jadi saya beri peluang kamu untuk bertobat sebelum saya lanjutkan, atau mungkin yang lain memberi bukti yang lebih kuat. Ustadz, tolonglah jangan mendoktrin. Oh, saya tidak mendoktrin. Ini saya tidak mendoktrin. Saya tidak mendoktrin. Saya sudah membacakan tadi ya bahwa di Qur'annya itu ada bunyi
Innalladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah wa a'adalahum adzabam muhina. Ini Quran. Ini Quran. Ya. Kalau kamu masih mau teruskan, tolong cari data yang kuat. Ini karena berhubungan dengan akidah di mana menyangkut kamu sudah bersedia dilaknat di dunia dan di akhirat. Maka kalau kamu mau bertobat, kita hentikan. Kalau tidak mau bertobat, saya lanjutkan. Nah, ini belum apa-apa. Enggak, saya masalahnya begini, kamu punya argumen membantah itu. Saya bertobat Oke, ya. sekarang saya beri peluang kamu ya, kalau kamu mau teruskan ya. Tolong carikan bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib itu menyembah berhala. Iya. Yang itu Tolong dulu. carikan data Abdullah bin Abdul Muthalib menyembah berhala. Bawa kan? Bawakan. Ya, saya memang tidak menemukan. Ya. Kalau ya oke, ya saya kalah dalam hal ini. Saya kalah. Kalah berarti kamu terlaknat dunia akhirat. Ya, oke, siap. Saya terima itu. Saya terima konsekuensinya. Kafi, tolong terima dan bertaubat, Kafi. Iya. Iya, tapi itu urusan saya, Berarti oke, siap. Padahal Oke, yang dilarang siap. dalam agama ini ya, jangan pernah bermain-main dengan neraka. Itu pesan dari kami. Tapi hari ini saya jumpai Wahabi sangat enteng, sangat berani dengan neraka. Masya Allah. Naudzubillah. Iya. Siap ya. Jadi boleh kita tukar tajuk. Ini rasa Sebentar. Mungkin Ustadz Ilman ingin memberi penutupan. ya Ustaz Ilman, lupa. Tafadhal Ustaz. Ini saya belum bawa data lagi ya, baru setakat sedikit. Tak apa, Ustaz Batal simpan. Tak apa, sekurang-kurangnya Abang Kafi dia menerima, dia taslim. Okey lah tu. Taslim tapi tidak bertobat. Masalahnya sudah bersedia dilaknat di dunia akhirat. Ini bahaya nih Tuhan. Iya. Kita sebagai Nanti Kafi sila ya. Muslim asli mengingatkan. Iya, benar. Itu saya sangat setuju. Saya setuju. Masalahnya begini ya, semeskipun seperti apapun Wahabi, mengapa kita keras dengan Wahabi? Di antara ajaran sesat ini Wahabi termasuk paling dekat berbanding dengan Al-Mahdi Muhammadi dan sebagainya. Masih maksudnya Wahabi ini masih bisa dinego. Makanya saya beri tawaran, kalau selain dari dia, saya sudah bantai lagi terus. Betul? Ya, teruskan Mas Kayu. Ini saat mungkin yang dimaksud kafi hadis inna abi wa abaka finnar itu Bang Kafi, kalau baca jangan putus-putus, dilanjut sampai di syarahnya. Kan itu dimuat di dalam Sunan Abi Daud. Di syarah Nggak dengar saya Bang, maaf Bang. Keraskan dikit. Antum bawa hadis di Sunan Abi Daud. Toh, di Sunan Abi Daud itu baca syarahnya. Itu dibilang di syarahnya begini, yuksodu bihadza anna hadisa inna abi wa abaka finnar. Yang dimaksud dengan hadis ini, hadis ini, hadis yang inna abi sesungguhnya bapak saya dan bapak kamu di neraka, yuhmalu fihi al-ab ala ammihi Abi Thalib. Dipindah maknanya dalam hadis ini kepada bapak yang mana dia adalah paman Nabi Abi Thalib. Jadi gimana langsung dimaknai bapak-bapak Nabi yang maksudnya Abdullah? Itu kan ada asbabul urutnya, kenapa kok Nabi sampai bilang begitu? Urutnya? Itu hadis coba antum baca dari awal. Di Sunan Abi Daud. Kan ada dari Anas kan, Sayyidina Anas. Kemudian Sayyidina Anas katakan anna rojulan kola. Ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aina abi, di mana bapak saya? Terus Nabi bilang apa? Kola abuka finnar. Memang anak itu bapaknya mati dalam keadaan musyrik. Terus falama kofa tatkala
dia itu bersajak, nyindir sajak buat syair, terus langsung Nabi bilang inna abi wa baka finnar, nenangkan orang ini. Tapi yang dimaksud Nabi ternyata di syarahnya, syarah Sunan Abi Daud itu bukan bapak kandung beliau, karena memang yang rawat dari kecil Nabi itu ya paman Abi Tholib, dan itu sudah dilihat bapak sama Nabi, dan orang pun rata-rata orang zaman itu lihat Abi Tholib dengan Nabi itu seperti begitu. Antum harus lihat asbabul urutnya Bang Kafi, kemudian penjelasan ulamanya seperti apa. Sebentar, di penjelasan sampean tuh yang mengenai sebelum bersajak itu saya kurang dengar jelas yang dibicarakan sampean. Nah, Suara fokus di sampean kecil banget soalnya. syarahnya. Fokus di syarahnya Bang Kahfi. Ana cuman bacakan matan hadisnya secara panjang di Abi Daud. Nah, fokus di syarahnya. Di mana syarahnya itu biar mengatakan, biar klop, maksud saya biar klop gitu. ya kalau mau klop lihat syarahnya lah. Ngapain antum memahami matan pakai pemikiran antum sendiri? Ya kan saya kan tadi bertanya, ketika sahabat bertanya dan kemudian di dalam benak sahabat yang sebenarnya yang ditanyakan adalah paman Rasulullah, yakni Abu Thalib, apakah iya sahabat itu tidak tahu di mana paman Abu Thalib sehingga masih bertanya kemana, apakah ke surga atau neraka? Itu loh yang saya pertanyakan. Tahu. Saya di paman Abu Tholib itu meninggal dalam keadaan bukan muslim. Nah, kalau seandainya sahabat itu tahu bahwa paman Rasulullah itu udah pasti masuk neraka, apa iya masih bertanya di mana pamanmu gitu? Yang Nabi bilang itu kan bukan karena ada orang nanya paman Nabi, enggak. Lalu Nabi itu bilang kata falam makofa kola inna abi wa abaka finnar, kan dia nanya bapak dia. Si anak si rojul itu, si laki-laki itu nanya pertama bapak dia. Ya Rasulullah, aina abi, bukan aina abaka, ndak. Yang ditanya itu aina abi, di mana bapak saya ya Rasulullah. Dia ndak tanya di mana bapak kamu, Wair. Ya itu terus tatkala dia dengar Nabi bilang Abu Kafinar, itu kofa itu dalam bahasa Arab itu bersajak, bersair. Biasa orang Arab zaman dulu ketika untuk menunjukkan ekspresi mereka itu dengan mengeluarkan syair. Sudah kebiasaan Arab dulu itu. Nah, untuk menenangkan dia Nabi bilang begitu. Kemudian di dalam syarah perkataan Nabi itu yang dimanai adalah paman Nabi, karena bapaknya Nabi hidup di zaman fatroh. Kalau kita cuma lihat hadis dari satu matan, ya bisa sesat kita. Jadi ya jangan maksudnya terus banyak penjelasan kenapa kok orang tua kandung Nabi itu tidak di neraka, banyak sekali. Sama dengan yang dijelaskan tadi Ustadz Abata. Riwayat dari Imam Ibnu Arabi. Kemudian ada di riwayat lain yang ngatakan kalau di riwayat lain itu ngatakan Nabi minta kepada Allah menghidupkan terus bisa kasih syahadat. Ada riwayat lain yang mengatakan mereka ala millati Ibrahim. Terlalu banyak alasan yang harus dibantah ketika kita mengatakan orang tua Nabi di neraka. Banyak sekali riwayat yang harus kita bantah. Mau dikemanakan semua riwayat itu. Makanya karena banyaknya riwayat itu, ulama kasih penjelasan, ulama zaman mereka, bukan zaman hari ini. Kalau yang dimaksud Nabi dalam hadis itu paman beliau. Karena memang paman Abi Tholib itu didik beliau dari umur 8 tahun. Udah dilihat kayak bapak dengan anak. Abu Tholib ketika mau diajak masuk Islam itu dibilang seperti itu. Kan sampai diteguhin nakala tahdiman ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jangan, maksudnya hadis ini tolong jangan bawa di Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, jangan. Ya. Oh, jadi artinya Rasulullah kala itu menghibur si sahabat tadi.
guys. Kurang lebih yang ada di mata, Kurang. yang ada di penjelasan-penjelasan seperti itu. Masih banyak penjelasan ulama lain mengenai riwayat yang ada. Itu hanya satu dari sebagian banyak penjelasan yang ada di matan teks hadis itu. Oke. Anggap saja dalam konteks ini saya taslim karena Alhamdulillah. saya cuma bisa memaklumi seandainya itu memang adalah Rasulullah yang menghibur sahabat itu yang karena merasa kecewa mungkin ya karena ayah. Sebenarnya itu bukan tuju pada sahabat, Kang. Kalau tengok riwayat tu, dia bukan tuju pada sahabat. Itu pada seorang Arab. Ada seorang lelaki Arab, bukan pada sahabat. Riwayat tu, cuba cek balik nanti. Tapi dia Muslim kan, artinya sudah memeluk ajaran Rasulullah kan artinya. Cuba cek balik dalam Sunan Abi Daud. Intinya Bang Kafi, contoh kalau ada orang bilang ke antum begini, ada orang curhat ke antum, bapak saya kok miskin, Ya. begitu begini begitu, terus antum kan pasti ngibur, sudah santai aja, bapak saya juga miskin, bapak kita sama-sama miskin, padahal bapak antum kaya itu. Tapi kan kalau lihat dari sudut pandang orang yang lebih kaya dari bapak antum, pasti dibilang miskin itu. Itu bahasanya dipakai, cuman enggak, Iya betul. maksudnya tidak menunjukkan la yadullu alal haqiqah begitu, tidak menunjukkan kenyataan yang ada. Ya. Coba yang di bawah, Halen, kalau kamu punya argumen yang kuat, kamu naik. Sekarang karena perbicaraan ini sudah berlangsung lama dan kami pihak Aswaja hanya ingin meluruskan ya, apapun itu ceritanya, maka saya katakan bahwa ini Abu Bakar bin Arabi dan Aimah dari Malikiyah ya. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu Bapak Nabi di neraka, fa'ajaba bi annahu mal'unun, maka jawablah orang yang bertanya seperti itu orang yang terlaknat. Orang yang menyatakan ibu bapak Nabi di neraka ini Aimah Malikiyah loh ya, bukan Aimah Syafi'iyah. Maka yang saya jelaskan, di Asy'ariyah ini tempat berkumpulnya imam-imam kibar. Maka saya katakan kepada kalian, wahai Salafi Wahabi, tinggalkanlah ajaran-ajaran sesat kamu itu. Ini ikhlas lillahi ta'ala. Bukan saya mendoktrin, saya tidak ada untungnya di sini. Karena beberapa kesalahan yang menjerumuskan kamu kepada jalan yang kesesatan yang amat dalam, itu kami kasihan. Kami berdakwah, dan di samping berdakwah kami juga mempertahankan amalia-amalia kami. Ya. Saya bisa memahami dan bisa menerima daripada penjelasan Ini Kang bukan Hilman. soal memahami dan menerima Pak Kafi. Adapun kesalahan seperti ucapan-ucapan sampean yang berani mengatakan saya berani dilaknat, nah itu sampean perlu mengadakan pertobatan. Orang langsungnya perlu ditobati, bukan sekedar saya taslim itu saja tidak cukup. Karena apa Ya, yang entar dulu. adalah Saya akan taslim kepada ilmu, Ustadz. Sampai nggak usah khawatir. Sampai nggak perlu khawatir. Saya juga nggak menyebarkan apakah ayat Rasulullah. Saya hanya akan menyodorkan ini begini ilmunya, yang begini. Bagi yang mereka berpahaman bahwa ayah Rasulullah atau orang tua Rasulullah di neraka, ini ilmunya seperti ini. Nanti biarlah mereka yang memilih. Saya nggak perlu untuk mengatakan yang ini sesat, yang itu sesat. Saya tidak tahu. Kita perlu katakan sesat. Perlu kita katakan sesat. Bahkan saya berani katakan tauhid 3 itu sesat. Saya berani katakan. Nah, artinya di sini udah punya ilmu kepastian ya. Oh pasti. Ya pasti. Nah, siap. Oke siap. Nah, oke siap. Nah, Jadi macam ni, Kang. Benarnya telah terbukti salah. Jadi apakah sulit untuk bertaubat kembali kepada jalan yang benar? saya tidak sulit. Buat apa sulit? Justru saya Jadi tinggalkan fahaman yang mengatakan bonda dan ayahanda Nabi itu ke neraka, kerana Ahli Sunnah wal Jamaah tidak berpegang dengan akidah fahaman yang sebegitu.
Sampean nggak Tinggalkan. perlu risau. Ya, sampean tahu nggak ya bahasa sampean? Anda Ya, nggak perlu paham. risau terhadap apa yang saya pahami. Anda tidak perlu risau. Saya hanya mengikuti ilmu yang benar-benar mantap nantinya. Saya hanya bertanya, oke lah anggap saja Ibnu Arabi mengatakan seperti itu. Ilmunya seperti apa ini kan masa iya saya harus menerima sekonyong-konyong pernyataan seperti itu. Ilmunya seperti apa? Saya harus tahu dulu penjelasannya seperti apa. Kalau langsung mengatakan langsung sesat, ilmunya nggak ada lah. Apa bedanya dengan orang yang mengatakan ya gampang banget menyesatkan gitu. Ilmunya saja nggak ada. Kita tidak tahu ilmunya. Tiba-tiba langsung sesat-sesat aja. Lah, segampang itu gitu. Ya. Lah Kecuali sekarang ilmunya ilmu ro'i. Kalau Yang dia sudah menjadi- mengetahui hari yang akhirat di menjadi akhirat masalah. ya oke. yang Rasulullah menjadi sudah. masalah, yang menjadi masalah, neraca kamu itu apa untuk menimbang Abu Bakar Al-Arabi ini? Ulama kibar itu, bahkan bukan beliau saja ya, hampir majoriti. Kalau mau berakidah masuk di aswaja, pegangan dia harus seperti ini. Kalau mau jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, Ustadz. Iya, saya butuh ilmunya. Masalahnya Ketik- begini nih, kamu butuh ilmu, kamu tidak pergi ke majelis ilmu. Maksudnya? Ya ilmu itu ditimba di mana? Di majelis ilmu. Ini kan bijakara. Seharusnya kalau di forum seperti ini, kamu bawa kitab, saya bawa kitab. Itu Ya benar. Benar, Ustaz. Iya. Kalau kamu mau menimba ilmu meskipun tidak di majelis ini, kamu ambil buku, ambil pen, kami ngomong, kamu tulis. Itu menimba ilmu. Tetapi ketika kamu membantah, itu bukan lagi kamu seorang penimba ilmu. Tuan Al-Kahfi. Sebentar. Sambil Abang Kafi boleh ni dulu. Ni Tuan Saad apa ni? Saadun apa Ini tu? mau tanya aja ini. Itu Ustaz Ilman. Sebentar. Maaf ini Ustaz Ilman itu sama aja dengan ini ya, dengan Nabi Ibrahim bapaknya ya kan? Maksudnya di situ bukan bapak kandung gitu kan? Iya. Iya gitu. Jadi sama Ustaz ya. Jadi banyak yang tersebar itu banyak orang salah paham. Karena ada yang mengatakan demikian jadi terkena fitnah juga. Kasihan ya. Bahkan saking jahatnya mereka, itu kan banyak kitab-kitab yang ditahrif oleh mereka Salafi Wahabi ini untuk mendukung pendapat mereka. Contoh simpel itu di dalam kitab Fiqhul Akbar. Kalau ada Imam Abu Hanifah bilang orang tua Nabi itu mati dalam keadaan kufur. Mata alal kufri kalau tidak salah. Nah itu kan ada komentar ulama kalau itu memang diubah oleh tangan-tangan jahat. Kalau kita diubah itu ada lafaz yang dihilangkan. Coba cari foto tentang makhtutot aslinya. Di situ ada lafaz, di situ ada ma sebelum lafaz mata yang marji domirnya itu tasniyah koi. Itu ada manafi. Jadi manafinya dibuang. Kan fadilah wal izoma apa ini makhtutot aslinya susah dibaca wawalidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mamata alal kufri. Itu di dalam Fiqhul Akbar. Namanya itu manafinya itu dihapus sama mereka. Seakan-akan Imam Abu Hanifah bilang orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kufur. Padahal beliau tulis tidak mati dalam keadaan kufur. Satu huruf saja dihilangkan. Hati-hati. Ada yang ulama yang menjelaskan juga kepada umat ya, biar umat tuh nggak tersesat dengan satu perkataan Ustaz gitu ya.
sebenarnya sudah banyak. Bahaya juga. Sudah Sudah banyak. Sudah banyak. Tapi ini ya, yang semalam itu saya sudah rekam full. Besok saya upload di YouTube. Itu clear dari Yai Bulan. Itu dari kitab yang dipalsukan, dikorek semua. Sampai ke Ali Mula Al-Qori. Ya, mereka mengatasnamakan Ali Mula Al-Qori. Itu semua sudah dibuka. Nanti bisa dinikmati asli di YouTube-nya Yai Masum juga ada. Tuh, Syarafiqul Akbar ya, Ustaz Abata. yang Ya, cantik. Wahabi itu. Ya. Cantik. Ini... Maaf, ini saya sudah mengambil catatan, coba. Tolong dipaparkan ilmunya atau penjelasannya ketika ini seolah-olah itu udah sesuatu yang pasti. Kalau penjelasan Bang Hilman saya udah terima ini pasti, kalau maunya seperti itu ya, kalau maunya maksud Rasulullah adalah menghibur. Saya pastikan ini benar. Jika pemahaman itu yang dimaksud oleh Rasulullah itu bukan bapakku atau bapak kandung yang di situ. Saya pastikan ini. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Abata yang mencatut atau menisbatkan ilmunya kepada Ibnu Arabi. Tapi kalau hanya mengatakan bahwa ini sesat tanpa ada penjelasan, ya maaf, saya tidak bisa menerima itu. Saya tidak bisa menerima itu. Saya harus tahu landasannya apa, saya harus tahu. Kecuali kalau beliau berdasarkan ilmu ro'i atau ilmu melihat alam akhirat. Oke. Seperti itu. Tapi apakah beliau itu mampu untuk melihat itu? Jadi sebenarnya standar kita mengambil istinbat hukum atau mengambil sesuatu yang sifatnya gaib itu berdasarkan nas, dalil, atau berdasarkan penglihatan. Silahkan. Kang, di-mute kan. Unmute. Jadi begini ya, sebenarnya penjelasannya kurang lebih. Karena ini saya ambilkan dari jalur yang lain yang ada tulisannya bersama saya. Ini, dari jalur Ibnu Arabi. Ya, oke. Yang di sini malah jelas. Di sini begini ya. Pada suatu hari itu ketika mau melaksanakan sholat, ya, ini langsung saya baca terjemahannya, saya biar cepat. Seorang sahabat itu mengejek anaknya Abu Lahab. Itu diejek itu. Ini anak-anak ahli neraka. Ya, maka ketika itu Nabi marah. Jangan kamu menyakiti orang Islam yang berasal dari orang kafir dan mengolok. Ya. Itu Ikrimah kan? Ikrimah, sahabat Nabi. Ikrimah di sini tidak disebutkan namanya ini. Okay. Anak Abu Lahab ya. Ikrimah, yes. Anak-anak dia. Ikrimah. Ya. Jangan kamu mengejek-ngejek atau mengolok-ngolok. Itu mereka semua sudah berlalu. Lah dari keterangan ini terus sampai ke bawah nanti ditulis, pernahkah kamu membuktikan bahwa ada Abu Lahab ya itu pernah menyembah berhala? Yang di situ pun kamu tidak jelas ya. Sedangkan tadi yang Abu Lahab itu sudah jelas ada nasnya di Al-Qur'an tentang neraka. Orang ini pun tidak boleh mengusik ya. Dilarang menyakiti Rasulullah. Apalagi yang untuk Abdullah ini kita tidak ada data. Orang tidak pernah menemukan data beliau menyembah berhala. Ini penjelasannya kalau dari jalur ini. Tapi nanti sebenarnya kalau dikumpulkan sama, semua akan dikumpul. Ya itu sama, dari Yai Hilman pun sama, di sini pun sama. Makanya saya tadi membawakan argumen bahwa tabat yada Abi Lahabi watab itu apakah untuk ayah Nabi? Bukan. Itu hurufnya di sana. Sebenarnya jalurnya banyak ya. Terus ada lagi ya. Nabi itu terlahir dari berjalan di antara sulbi-sulbi yang suci. Orang musyrik, orang yang orang kafir itu najis secara akidah. Tidak bisa dikatakan Nabi berjalan Suci. yang suci. Ya. Itu penjelasan dari saya. Ini dicatat atau tidak, Ustadz Kafi? Tetapi kalau untuk kasus itu sepertinya saya pernah mendengar itu.
Saya pernah mendengar itu. Boleh saya tanggapi? Ya, silahkan. Tapi kalau Mohon maaf sekali ya, sebenarnya sepertinya ilmu yang saya inginkan itu tidak terpenuhi. Ketika dibawakan riwayat itu, saya tidak bisa mensejajarkan ataupun tidak bisa menyamakan dengan kasus yang saat ini. Mereka berdalil bahwa ayah Rasulullah ada di neraka atau orang tua ada di neraka. Itu bukan sekonyong-konyong. Murni bukan sekonyong-konyong ayah Rasulullah berada di neraka. Bukan seperti itu. Mereka membawakan dalil meskipun jika dalil seperti yang dimaksudkan oleh Bang Hilman tadi, mereka membawakan dalil betul tapi salah paham. Kan seperti itu. Tapi kalau seandainya pernyataan atau pensyarahan yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah paman, itu ternyata salah, berarti kan pihak mereka yang benar. Kan seperti itu konfliknya apa deh? Pilihannya lah ibarat. Jadi apabila memang yang dimaksud, yang disarah bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah menghibur dan adalah pamannya, maka pihak Salafi udah kelihatan banget salahnya, ya kan? Udah pastilah itu udah salah. Tapi jika pensarahannya ini ternyata diada-ada demi membela ya, diada-ada demi membela, demi membenarkan atau pembenaran, namanya pembenaran kan bisa aja dipelintir-pelintir bisa aja kan. Apa yang salah di sini kan nanti akan bisa kelihatan juga. Nah, kalau kita coba kita cari sih pendalilan seperti lain. Kalau sampean tadi mengatakan bahwa harus ada bukti bahwa ayah Rasulullah atau ibu Rasulullah itu seorang yang musyrik menyembah berhala, maka ya seperti Abu Lahab saja itu tidak, apakah bisa ditemukan datanya? oh bisa. Karena sebenarnya data itu Bisa. Jangan ngawur sampean. Abu Lahab itu jelas datanya itu. Jadi meninggalkan agama ketika dikatakan bahwa seperti yang kasus sebelum siapa tuh yang kemudian yang mau meninggal oleh Rasulullah ditawarkan untuk masuk Islam hingga paman Rasulullah tidak juga bersyahadat. Itu kan dikatakan apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang. Nah, di sini agama nenek moyang ini mencakup hanya Abu Lahab dan paman Abu Thalib saja, atau mencakup kepada keluarga besar Bani Hashim kala itu. Kita harus adil di situ. Yes. Saya tidak terlalu memaksakan, tidak. Saya hanya berlaku fair dan apa adanya saja. Sudah. Kalau memang ayah Rasulullah ini kan kita sudah kita ketahui ayah Rasulullah bernama Abdullah. Artinya kemungkinan besar kala itu mereka sudah kenal, hanya kenal akan Allah. Tapi apakah mereka mensekutukan Allah dengan menyembah berhala atau tidak? Nah, di sini kita harus cari. Ya, sudah. Ini apa? Mau tanya dulu host. Sebentar. Untuk Biar. apa namanya? Untuk anggota yang lagi diskusi ini nggak ada oten ya? Enggak ada. Biar nanti dulu. Ya enggak ada kan. Takutnya ada yang dari pihak lain gitu kan. Soalnya Nanti- kan pembahasan ini agak sensitif, harusnya internal aja yang tahu. Enggak apa-apa. Boleh diekspos. Ini Nggak biasa. apa-apa, ini ya buat apa kita sembunyikan sesuatu lah, enggak. Ya, enggak apa-apa. Takutnya jadi bahan apa namanya? Bahan untuk Ya, orang ini kan kalau seandainya orang Kristen membawa Ya. jalur ini, bahan ini kan bukan ulah kami kan meneruskan. Yang membawa adalah Wahabi, Salafi Wahabi. Jadi perlu disalahkan Salafi Wahabi, bukan kami. Lagi. Jadi begini, ya saya katakan ya. Ya, boleh dilanjut dulu. Oke. Jadi memang sangat payah dan sangat susah untuk mengatakan bahwa tai kucing itu busuk kepada lalat. Memang sangat susah sekali. Kita katakan kepada lalat itu bahwa tai itu busuk, lalat tidak akan percaya. Memang susah sekali. Nah, begitu juga kita dengan Wahabi. Maka di sini adalah mudainya adalah kafi, menuduh orang tua Nabi di neraka. Lu menuduh lagi. Kan dari awal kesepakatan kita Ya seperti itu. menuduh. Kalau kamu di mahkamah, kalau kamu di mahkamah, Sekarang begini. Oke. Begini. saya habiskan dulu. Kalau kamu di mahkamah, penuduh harus membawa bukti.
Saya tantang kamu, beri saya satu data saja orang tua Nabi menyembah berhala. Beri satu saja, satu data saja. Saya taslim. Karena dikatakan kafir, dikatakan musyrik itu orang yang menyembah berhala. Sedangkan dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman datangnya Nabi apa? Nabi Muhammad, ini ada disebut namanya milah Ibrahim. Ada milah Ibrahim. Ya. Ada milah Ibrahim. Jadi ada jelas orang-orang yang orang fatrah itu yang menyembah berhala itu neraka. Tapi orang-orang yang fatrah yang ikut kitab, contoh kita Bukhairah ya, beliau mengenali Nabi, mengikut kitabnya, termasuk Siti Hatijah. Ya, Siti Hatijah itu tahu bahwa nanti akan datang Nabi, makanya beliau melamar Nabi itu dari kitab apa? Kan itu ya. Makanya kamu sebagai penuduh datangkan bukti, baru adil. Jangan kami suruh cari bukti. Kami sudah memberi pertahanan, terus kamu jika ingin terus kekeh menuduh, datangkan bukti. Itu adil. Begitu Pak Kahfi. Tafadhol. Iya. Padahal tadi saya cuma bertanya ketika Abu Lahab menggoda ataupun dikatakan mengkompori lah ketika Rasulullah itu mengajak kepada paman Abu Thalib yang mau meninggal kala itu. Abu Lahab mengatakan bahwa apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang. Nah, di situ yang sebenarnya keluarga besar Rasulullah itu, Bani Hashim, itu apakah pure murni beragama tauhid, meskipun bukan Islam ya, bukan Islam cara syariat ya, intinya bertauhid. Apakah tidak? Di situ kita sudah ketahui bersama bahwa Abu Thalib pun ternyata bukan, ya, Abu Lahab bukan, terus Abu Jahal juga bukan, terus kemudian kakek Rasulullah siapa namanya? Abdul Muthalib. Bagaimana dengan beliau? Gitu. Memang kalau berbicara data, apakah saya mempunyai data bahwa ayah Nabi Muhammad itu pernah menyembah berhala? Saya katakan saya tidak punya datanya. Apakah saya menuduh? Saya tidak menuduh seandainya dalil yang seperti yang tadi dinarasikan oleh Bang Hilman, apabila memang saya salah memahami, saya taslim, saya salah memahami kalau memang seperti itu ya. Tapi kan nanti dulu kita harus detailkan dulu. Keluarga besar daripada ayahanda Rasulullah seperti Abu Thalib, Abdul Muthalib sudah kita ketahui bersama bahwa mereka musyrik, ya kan? Nah, Coba ini ulang balik. Abdul Muthalib apakah beragama tauhid? Abdul Muthalib. Beliau kan adiknya ayah Rasulullah, bukan? Abu Thalib, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang meninggal, yang ditawari oleh Rasulullah untuk segera memeluk Islam. Itu Abu Thalib, paman Nabi, sepupunya bapaknya Nabi. Abdul Thalib atau Muthalib, Kang? Yang benar. Abu Thalib. Kalau ada Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Nabi. Ya pokoknya itulah. Ya, Maaf jika saya. Kalau Abu Thalib, Bang Kahfi, jelas Nabi sudah jadi Nabi. Kemudian ada riwayatnya, Ya, ketika oke. beliau sakit mau meninggal, Nabi bilang, ya Ami, kul la ilaha illallah. Katakan, kalau setelah riwayatnya itu supaya lupa saya matan redaksinya, tapi Nabi bilang begini, mafhumnya begini, supaya saya bisa berhujjah untuk kamu di hadapan Allah. Ya, nah, kalau Terus kan Abu enggak mau, enggak sampai meninggal kan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Beda Ya. kasus dengan Sayyidina Abdullah. Nah, kita di sini belum berbicara mengenai masa fatrah, belum sampai pada pembicaraan itu. Yang kita bicarakan adalah ayah Abu Thalib.
Abu Thalib tadi itu beragama tauhid, walaupun tidak apa ya, tidak mengatakan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah atau mengikuti syariat Rasulullah. Nah, apakah Abu Thalib itu beragama tauhid atau mensyirikan atau mensekutukan atau beragama ya seperti layak-layaknya orang-orang kala itu? Itu yang saya tanyakan. Bentar ya. Assalamualaikum Habib. Habib Syed Muhammad Al-Haddad. Terima kasih Habib sudi naik. Ya ni keturunan Nabi ya, Kafi Ali. Jadi antum mengatakan macam ni. Pertama dulu saya nak menjelaskan, sebab saya tengok kat komen ramai yang kata jangan bahas, tak penting. Tuan-tuan tahu atau tidak, hari ni puak-puak Wahabi mengatakan mak dan ayah Nabi masuk ke neraka, tuan-tuan. Saya bagi orang yang tahu, saya akan biar saya yang menjadi galang ganti, biar saya yang mempertahankan. Hari ni Wahabi mengatakan mak dan ayah Nabi masuk neraka untuk apa? Ini kerja setan, tuan-tuan. Dan hari ni saya berjidal dengan Wahabi berkenaan dengan istirasah. Mangkuk-mangkuk Wahabi inilah yang mengatakan beristirasah dengan Nabi tidak ada manfaat kerana Nabi sudah wafat. Saya boleh sebutkan nama sekor-sekor setan yang mengatakan macam tu. Saya tak ada masalah, saya tidak takut walau sekor pun Wahabi dalam ni, atau mana-mana Wahabi pun. Kalau kamu mengatakan tentang permasalahan mengatakan mak ayah Nabi ini masuk ke neraka bukan masalah yang perlu dibahaskan. Ini telah dibawa ke dalam perbahasan untuk orang awam melihat, dan orang awam pun jadi keliru. Sedangkan tak pernah lagi ada orang yang tergamak nak kata mak ayah Nabi masuk ke neraka. Ini semua orang biadab, dan orang biadab akan berhadapan dengan orang yang biadab macam saya, tuan-tuan. Jadi malam ni Kafi Ali, antum kena mempertanggungjawabkan atas apa yang antum bawakan. Kau yang Ahlim Syahdan ni host, tolong moderator tolong mute kan dia. Dia naik kotak pun tak berani. Saya tambah Tuan Fakir ya. Nah, silakan Ustaz. Bang Fa tanya ini apa tidak penting? Sebenarnya bukan tidak penting. Ini penting ketika mereka sudah mengeluarkan subhat ini ke media sosial. Yang bermula dari Syafiq Basalamah yang sekarang diundang di satu negeri menjadi tamu bintang sunnah yang berpaling sunnah di sana. Itu dia mengeluarkan satu rekaman orang tua Nabi neraka di neraka. Iya benar. Apakah ini begitu sangat mustahak untuk dibahas? Mustahak karena kami mempertahankan. Bang Fa ada VT-nya di saya Bang Fa. Nanti tengok ya. Nanti tengok VT-nya saya sudah unggah. Jadi begini Bang Fa. Kenapa tidak penting? Kenapa penting? Karena mereka sudah mencederai. Kalau mereka diam, kami tidak naikkan pembahasan ini di sini. Kami tidak naikkan pembahasan ini di sini. Menjadi penting karena mereka membahas. Begitu. Kalau mereka tidak membahas, ini sebenarnya kami diam-diam saja karena akidah kami itu harus satu, memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi. Itu bagian dari akidah kami. Ya. Nah, itu monggo Ustadz Andi, Ustadz Mojek tadi kayaknya sudah buka kitab, mungkin ada yang ingin dibaca Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentang permasalahan ayah ibu Nabi, pembahasan ini telah dibahas lama kat dalam kitab-kitab. Bahkan Imam Baijuri dah masukkan kat dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah bagi Jawharut Tauhid, tentang masalah halul fatrah. Baik, ada juga permasalahan yang mengatakan tentang bahawasanya ibu bapa Nabi sebenarnya dia tu tak menerima dakwah walaupun dakwah telah sampai. Dalil mereka mengatakan apa dia? Mereka mengatakan bahawasanya buktinya ada Waraqah bin Naufal telah menerima ajaran Nabi Isa. Kemudian ada juga
ajaran Nabi Isa lain, Abu Hairos contohnya. Jadi maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa masih ada, tapi mereka tu tak menerima. Okey, ada yang mendakwa sebegitu. Maka dijawab, kalau seandainya mengatakan bahawasanya ajaran Nabi Isa telah sampai, cuma mereka tu tidak menerima, bahawasanya itu adalah dakwaan yang batil. Kenapa? Sebab tidak pernah ada dalil ataupun mana-mana bukti yang mengatakan Buhairah atau Waraqah bin Naufal berdakwah dengan ajaran Nabi Isa. Tak ada pernah ada dalil mengatakan bahawasanya Waraqah bin Naufal ataupun yang ikut ajaran Nabi Isa ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Isa, iaitu agama Islam tapi melalui Nabi Isa, syariat Nabi Isa tu tak pernah didakwahkan oleh sesiapa pun yang menganut. Jadi dakwaan sebegitu terbatal. Kemudian ada pun dengan dakwaan mengatakan Musa inna abi wa abaka finnar, itu dah dijawab oleh asatizah yang lain bahawasanya abi yang digunakan maksudnya adalah pakcik. Okeylah, nanti ada pula yang nanti mengatakan bahawasanya tapi macam mana pula dengan hadis baginda mengatakan bahawasanya nanti siapa Umrul Qais akan memimpin pegang bendera untuk membawa ke api neraka, hamilul liwa ilan nar. Macam mana pula dengan hadis-hadis macam tu? Ada pula yang mengatakan, Imam Nawawi sebutkan di dalam Sahih Muslim, syarah bagi Sahih Muslim, tentang Nabi meminta izin untuk menziarah kubur uminya. Fa'azinani. Ini baginda sebutkan. Kemudian istazantu rabbi an yastaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku minta izin kepada Tuhan aku, iaitu Allah SWT, untuk mengampuni dosa bagi ibuku. Maka Allah tidak izinkan. Kemudian Imam Nawawi sebutkan di dalamnya bahawasanya dari sini kita boleh berdalil bahawasanya tidak boleh beristighfar untuk orang yang bukan Islam. Okey, akhirnya orang akan dakwa kata, maksudnya masuk api neraka lah macam tu, ibu api neraka. Tak, belum tentu. Kalau belum Islam, bukan belum tentu tak neraka. Sebab belum Islam, sebab Islam belum ada waktu zaman ibu bapa Nabi. Maka dakwaan sebegitu semua terbatal. Adapun tentang hadis-hadis yang telah diriwayatkan tentang Umrul Qais apa semua tu, maka Imam Bajuri sebutkan dalam Jawharah Tauhid tentang mukallaf. Dikatakan apa dia? Mana ada tadi? Ujiba bi anna ahadisahum ahadisur ahad. Bahawasanya hadis-hadis yang dibawa itulah adalah hadis ahad. Hadis yang ahad. Jadi hadis ahad ni hadis yang bukan mutawatir. Dan terjemah dia pun atau untuk tafsir pun tu nanti masih jadi zanni. Sedangkan dalil qat'i dah sudah ada, iaitu dalil qat'i dia apa dia? Firman Allah SWT, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi yang dalil zanni tidak boleh dibantah dengan dalil qat'i. Settle. Jadi apa-apa pun jawapan tetap kita dah jawab satu persatu. Saya kira sepatutnya kalau kita dah beri jawapan macam ni yang dah rapi bahawasanya dalil zanni tak boleh bantah dalil qat'i dan itu adalah hadis ahad dan sebagainya, semua tu kita dah jawab. Saya kira kalau sepatutnya tinggal terima saja, bukan malah berusaha-usaha untuk menggolongkan ibu bapa Nabi termasuk daripada dalam golongan api neraka. Cuba kita stop usaha untuk masukkan ibu bapa Nabi dalam api neraka macam tu. Okay, itu saja. Siap. Saya nak minta laluan sekejap untuk Habib, boleh tak Habib tolong tambah sikit Habib berkenaan ini sebab orang awam yang melihat. Saya nak fokus pada supaya orang awam tahu sebenarnya ulama dah selesaikan dah masalah tu. Gini tuan, yang paling ngam beri itu ya Ustaz Andi. Kalau Habib nanti kan diingatkan kan sepihak ya. Yang paling bagus ya kita yang awal ini Ustaz Andi atau Ustaz Andi ready ke tu? Tapi sebenarnya dalil dari Ustaz Hilman itu sudah benar sekali, karena bermulanya mereka menerakakan orang tua Nabi itu dari Fiqhul Akbar yang dirusak. Iya. Benar. Sebenarnya tadi sudah selesai.
Halo Ustaz Andi. Ya. Sebenarnya dalam konteks ini juga sebenarnya apakah kalaupun dikatakan bahwa ayah Rasulullah di surga atau di neraka itu sama sekali tidak ngefek kepada saya. Karena saya harus berfokus kepada usaha saya. Dalam perkara ini sebenarnya saya ada buku karya bahwa Hasan Haikal. kamu berani menjadi terlaknat di dunia wal akhirah. Astagfirullah, entar dulu Ustadz. Ya kalau sampean mau melaknat saya silakan monggo. Ya, saya akan laknat kamu. Ya terserah. Ya itu urusan sampean, mau kafirkan, mau laknatkan, mau musyrikan, saya itu urusan sampean, terserah. Karena saya tidak akan nggak akan berbicara ke arah sana, saya tidak. Biarlah cukup ilmu saja yang menilai saya, gitu aja. Ilmu yang dipaham sendiri. Dibentangkan ilmumu. Kafi. Ilmu yang nanti dipaham sendiri. Ya, oke. Ini saya rasa karena saya tidak membawa bukunya, saya ada buku daripada karya Hasan Haikal kalau nggak salah itu. Saya ada, lumayan Siapa tuh? tebal kitabnya. Saya kurang tahu. Pokoknya ada itu dari Hasan Haikal. Itu sebenarnya udah familiar di tahun era 2010-an itu kalau nggak salah. Itu saya beli di era tahun itu. Cuman mengenai ayah Rasulullah apakah di neraka atau di surga, saya tidak terlalu fokus dalam pembicaraan kala itu. Jadi saya tidak memperhatikan atau tidak terlalu membaca sejarah ayah Rasulullah itu. Nah, jadi dalam konteks ini saya rasa saya cukupkan dulu, saya taslim lah. Kalau memang seperti itu pemahaman atau narasi yang disampaikan oleh Bang Hilman itu benar begitu adanya, bahwa itu sebenarnya bukan merujuk kepada ayah Rasulullah yang sesungguhnya, melainkan paman Rasulullah yakni Abu Thalib. Oke, terima kasih. Kalau umumnya penjelasan saya memang kurang data, ya memang seperti itulah, saya memang selalu kurang data. Karena saya dalam berdiskusi ini saya termasuk tidak punya rencana. Saya tidak ada rencana sama sekali untuk mendiskusikan ini, karena tadi Pak Abata mengirimkan pesan video Ustadz Syafiq yang padahal saya belum tentu setuju dengan pernyataan beliau, tapi seolah-olah saya udah setuju dengan pernyataan beliau gitu. Jadi oke lah, ya makanya saya naik di sini untuk membicarakan masalah itu. Ini yang Kurang data tapi confident. Macam mana tu Kang? Sepatutnya pada awal-awal tadi antum mengatakan la adri ataupun saya tawakuf dan sebagainya. ya karena begini, Sepatutnya karena begitu. karena begini akhi. Ya. Ketika orang berpikiran bahwa yang ditanya itu adalah paman Nabi, itu nggak masuk akal. Loh, Nggak masuk akalnya begini. Ketika itu dia bertanya, tak masuk akal antum saja. Sedangkan Imam Jaludin Al-Suyuti pun telah tolong jangan menerangkan. tolong berikan saya waktu. Ya, Ketika orang bertanya bapakku dan bapakmu, karena itu redaksi dalil yang saya dengarkan seperti itu ya. Kalau memang itu dalil terjemahan Kak. ya, kalaulah anggap saja dalil itu salah, ya udah cukup saya salah, udah gitu aja. Selesai kan? Nah, ketika orang bertanya bapakku dan bapakmu, apa iya ini merujuk kepada bapak saya, terus sahabat memaksudkan itu bapak pamannya? Itu kayaknya nggak logis di situ. Kemudian kalau seandainya sahabat itu mengetahui bahwa orang musyrik itu pasti masuk neraka, lah ngapain lagi nanya di mana bapakmu? Itu nggak lebih nggak rasional lagi, aneh, janggal gitu. Tapi kalau memang yang ternyata redaksi dalilnya bukan seperti itu, ya selesai di situ. Saya akui saya salah. Afwan Kafi. Gini. Betul kan? Ya gini. Tadi sebenarnya pembahasan ini sudah dakik sekali, sudah sangat halus sekali oleh Yai Hilman, itu sudah halus sekali. Karena walaupun suara Yai Hilman itu begitu halus juga, tapi pembahasannya dari Ustadz Buzaik, Yai Hilman itu sudah dakik sekali. Saya rasa tadi kamu tidak menjelaskan, tidak mendengarkan sepenuh hati ya. Mungkin walau alam, ataupun mungkin benar apa yang saya katakan bahwa mengatakan tai itu busuk kepada lalat itu memang susah.
ini salah paham. Bukan salah paham. Kalau kamu mau minta diulang oleh Ya Hilman, nanti Ya Hilman naik suara nanti. Takutnya Tuh kan. kalau Ya Hilman bersetuju nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini guru saya sudah mau ngomong sampai diam. Untuk biar dijelaskan dengan lebih halus lagi. Ustaz Andy silakan. Abi sebentar ya, Abi. Boleh kongsi? Silakan. Ustaz Andy. Kalau boleh dibuka kamera lah sekali. Tunjuk muka ganteng tu. Tak bisa. Tak bisa. Pertemanan kurang banyak ya. Kurang banyak ini. Begini saja, ini pembahasan tentang permasalahan ayah dan bundo Nabi ya, macam tu. Ya. Ya, saya nak baca di kitabnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Pernah dengar orang tu? Halo? Ya. Anda tak pernah dengar macam tu? Orang tu beliau termasuk daripada Ra'isul Fatwa Minas Saudi Arabia, Abdul Muhsin Al-Abbad, yang biasa mengisi di Radio Roja setiap hari Jumat sore. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, mana ini tadi, ya Allah, di dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Dawud Lil Abbad pada juz ke-17 halaman 532. Oh, saya tidak bisa on cam ni ya. Pada bab Maja'a fi dararil musyrikin, di dalam sarah hadis Abi wa abuka finnar, beliau mengatakan qala musannif rahimahullahu ta'ala, mengatakan seperti ini. Jadi beliau di dalam syarah Abu Dawud, Imam Abdul Muhsin Al-Abbad itu mengatakan, menupik sebuah hadis, hadasana Musa bin Ismail hadasana Hamad an Sabit an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Rasulullah bertanya oleh seseorang, di mana bapakku Nabi? Kemudian Rasulullah mengatakan qala abuka finnar, bapakku neraka. Falamma qafa, maka ketika seseorang itu memalingkan wajahnya, qala, kemudian Nabi seraya mengatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka. Wa arada Abu Dawud, dan diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan, hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwa seseorang qala li Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina abi. Ini saya baca dari atas ya. Saya baca dari atas nanti sampai ke bawah. Bisa di cross check nanti di kitabnya. Kalau yang punya di kitab saya juz 17 halaman 532. Aina Nabi, di mana bapak? Aina abi, di mana bapakku Nabi? Qala, Nabi mengatakan, menjawab, abuka finnar, bapakmu di neraka. Falamma qafa qala lahu inni abi wa abaka finnar. Sedikit agak ada penambahan antara di redaksi yang ada di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian beliau berpendapat tentang hadis ini. Wahada yadullu, pendapatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini ya. Wahada yadullu ala anna ahlul fatrah alladhi kanu qabla ba'asahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahada yadullu, adapun hadis ini itu menunjukkan ala anna ahlul fatrah, bahwasanya sungguh telah ahlul fatrah, yaitu orang alladhi kanu, yaitu orang-orang yang kala itu ada qabla ba'asa Nabi SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika seseorang masuk dalam ahlul fatrah, dia terbebas daripada sebuah dosa, dikarenakan belum adanya seorang Nabi yang diutus di kala itu.
Itu penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau masih ada, masih sehat insya Allah. Kalau enggak bisa dengar suaranya di Radio Roja setiap hari Jumat habis Jumatan itu. Habis sholat Jumat. Kemudian saya baca di dalam syarah kitab Targhib wa Tarhib karyanya Syekh Imam Al-Mundiri yang disarahi oleh Syekh Hasan bin Ali Al-Fayyumi. Nama kitabnya Fathul Qoribul Mujib pada jilid ke-14 muka surat 99 tentang menjelaskan akan hadis Nabi sa'alu anil abihi fa ahbaruhu annahu finnar wa qala lahu inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, walihada lam yu'dan lahu fil istif, dan seterusnya. Kemudian beliau di sini mengatakan tanbihun, di bawahnya itu tanbihun qalu as-suhaili innallaha ahyan, sesungguhnya Allah menghidupkan abahu, bapaknya Nabi, wa ummuhu, dan ibunda Nabi. Hadis yang itu bihi terhadapnya annahu, bahwasanya hal itu hadisu doif, memang hadisnya doif. Walaqad istafti Syekh Islam Al-Asqalani, akan tetapi sungguh telah berfatwa Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syahiru, yang biasa masyhur disebut bi Ibni Hajar anhu, mengatakan faqala innahu hadisun marfu'un wallahu taala ahlam, bahwasanya hadis yang mengatakan innallaha ahyan abahu wa ummuhu wa amana bihi, bahwasanya Allah menghidupkan bapaknya Nabi dan ibunya Nabi, dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, yang dikala itu Nabi meminta kepada Allah untuk menghidupkan kembali bapak dan ibunya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadis tersebut menjadi hadis marfu'un, tidak masuk pada taraf maudhu, sehingga di sini bisa jadikan kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad bapak Nabi Muhammad dan ibu Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk menghidupkan bapak dan ibunya Nabi Muhammad. Seperti itu. Hadis ini dinilai marfu oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti itu. Afwan Tuan. Mungkin dari situ cukup sekian, karena dadakan, belum ada data, jadi seadanya saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo lanjut. Terus kayak Hilman, terus ditutup saja, tidak perlu lama-lama karena Kahfi mungkin perlukan hidayah. Terus Tuan, nanti kita ke perbahasan trik tauhid yang dipertahankan oleh Kahfi. Pak Bata kayaknya semangat banget saya dapat hidayah. Iya, kita kasihan sesama muslim. Wahabi itu masih ahlu kiblah, walaupun bukan ahlus sunnah. Mungkin saya turun dulu Pak Cikgu, mungkin ganti bisa on cam dulu nggih. Siap. Ganti dulu, ganti akun. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bib. Ustaz Fakir. Saya nak tanya. Ini surah Al-Baqarah ayat 133 sudah dibahas belum? Saya baru naik saya. Bib, kita serahkan kepada kami aja, Bib, biar Yai Hilman, Bib. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 133 sudah dibahas belum? Belum. Nah, jadi yang ini biar kami dengan Yai Hilman saja. Nanti Boleh. Cuma aneh titip pesan dibahas surah Al-Baqarah 133. Ya, monggo tafadhol ya gitu. Itu ini, tapi ya gitu. Nah, ayat itu penting, cuman kan alhamdulillah ini Bang Kahfi percaya kalau pemaknaannya seperti itu supaya lebih meyakinkan lagi antum Bang Kahfi. Ini hanya dalil yang tadi dibacakan sama Yai Andi. Kalau antum mau ini nanti saya kirimkan masih di dalam kitab yang sama itu. Begini Bang Kahfi, ada di situ ngatakan di kitab yang sama, lanjutan dari yang beliau baca tadi ada lafaz begini,
wahunaka hadisun sahihun rawahu Syekh Albani. Wah, ini Syekh Albani Bang Kafi. Beliau mengatakan fi sahihil jami al-amu walidun. Beliau bilang begitu itu. Disahihkan lagi hadis itu. Paman itu orang tua. Bal ja'a fil hadisi al-muttafaq alaih ama alimta anna amma rajulin sunu abihi. Yakni, bukankah kamu mengetahui bahwasanya seorang laki-laki, paman seorang laki-laki itu hampir sunu itu apa ya? Menyerupai, hampir sama dengan bapaknya. Wa yakni annahu waliduhu min haitsul ikram. Kata beliau, kata apa namanya? Si Al-Abbad tadi yang mensyarah Abu Daud itu mengatakan begitu. Yakni yang dimaksudkan adalah annahu, bahwasanya paman itu waliduhu adalah orang tua si laki-laki min haitsul ikram, dari sudut pandang kemuliaan, wa takdir wal manzilah, wa illa fahuwa minal hawashi wa laisa minal usul. Memang dia termasuk dari apa namanya hawas-hawas itu sederajat, bukan usul kita yang di atas kita begitu. Sederajatnya orang tua maksudnya. Itu dalil yang mengatakan kenapa kok banyak ulama bahkan mengatakan yang dimaksud Nabi di situ Abi bukan bapak beliau tapi beliau, yaitu paman Abu Thalib. Bahkan di syarah Muslim An-Nawawi itu mengatakan begini, Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar itu. Mana tadi syarah Muslim An-Nawawi? Itu mengatakan beliau begini. Nabi katakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna abi wa abaka finnar wa min husnil isyrah litasliyati bil ishtirak fil musibah. Ini termasuk bagusnya pergaulan Nabi, Solidaritas. Bukan berarti Nabi mau bilang tenang bapak kamu di neraka, bapak saya juga di neraka. Nah, yang Nabi maksud itu paman beliau. Dikuatkan hadis yang lain. Hadis itu pun disohehkan Albani Bang Kafi. Walaupun Albani ini tidak jadi patokan sih, cuman ya setidaknya abang kan percaya ke beliau. Jadi ya maksudnya ya sudahlah, berhentilah untuk mengatakan orang tua Nabi di neraka. Ya, itu poin dah. Itu poin utamanya. Ustaz Andy dah naik balik tadi tu. Ada yang ingin dilanjutkan? Tak apa. Okey, silakan Kang Kafi. Iya. Saya tidak di sini belum berbicara masuk ke ranah fatroh ataupun apakah ayah Rasulullah benar telah dihidupkan kembali, sempat dihidupkan kembali. Kalau memang dihidupkan kembali dan bersyahadat ya sudah selesai. Begitu. Kalau memang hadisnya itu adalah sahih, cukup saya ikut saja. Tapi kan jangan sampai itu diada-ada gitu, jangan dijadikan jangan sampai itu hanya sebuah pembenaran gitu. Jangan sampai. Karena kita sudah sepakat bahwa agama ini adalah agama yang mempunyai standar hukum. Kalau memang salah ya salah, kalau memang benar ya benar. Kan kayak gitu. Jadi saya tidak mau adanya pembenaran-pembenaran gitu loh. Apalagi yang bisa dikatakan kelihatan banget itu pembenaran gitu loh, bukan suatu kebenaran, melainkan pembenaran. Kalau pembenaran ya apapun bisa dibolak-balikan, ya sesuatu yang sifatnya nyata salah bisa saja dikatakan benar dengan dipelintir-pelintir sedemikian rupa. Saya tidak mau di situ. Bisa dimaklumi kan? Ya seperti tadi saya katakan, kalau memang itu dalilnya bahwa ayah Rasulullah pernah dihidupkan kembali dan ibunda Rasulullah pernah dihidupkan kembali, ya sudah selesai. Artinya mereka tidak Islam. Sebentar boleh? Ada dua soalan saya nak bertanya je. Boleh tak, host? Boleh Bib. Saya cuma nak tanya untuk KK lah. Saya tak nak tanya pada orang yang dah dikati dalil, kata pembenaran semua ini tak ada mayanfa'. Kepada asatidah ataupun kiai yang ada dalam ni, saya minta referen. Saya tak ada referen kat sini, termasuk Ustaz Muzaid kalau ada referen yang berkenaan hadis Nabi bapa saudara aku di neraka, referen mana? Boleh ana minta bapa saudara Nabi itu adalah Abu Talib, bukan Abu Lahab dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua,
Tadi dia ada mention nama Hasan Haikal Kalau tak silap saya, mungkin dia maksudkan Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal seorang wartawan Mesir. Dulu popular tahun awal 2000-an, hujung 90-an, buat buku tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Popular juga kat Malaysia. Tapi Al-Imam Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah awal-awal dah sebut tentang bahayanya seorang pengarang yang bernama Muhammad Hussein Haikal kerana beliau itu orientalis. Boleh cek referen Syahid Al-Imam Muhammad bin Said Ramadan Al-Buti. Sekian, itu soalan saya lah. Oh, sebentar. Jadi mengenai Muhammad Hasan Haikal ini tidak bisa dipercaya gitu, karangannya gitu. Saya bilang itu perkataan Al-Imam Al-Buti, guru kami dalam kitab Fiqh Sirah, kerana beliau orientalis. Itu wallahu alam. Itu saya minta kalau ada referen menguatkan. Yang kedua saya minta para kiai di sini referen hadis inna abi wa abaka finnar itu adakah mutlak kepada Abu Talib? Itu. Iya Bang, iya Bib. Itu bahkan pemahaman itu kan didukung sama Albani. Yang Abu Talib. Yang lain. Oh, tamam. Tak, maknanya kalau dalam siapa ada Asnal Matalib, ana tak ada kitab nak tunjuk pasal Imam Ahmad Zaini Dahlan bilang tak ada kaitan dengan Abu Talib. Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam Asnal Matalib fi Najat Abi Talib itu mengatakan Abi Talib itu Muslim. Naam. Itu yang ana tak ada kitab tu yang ana minta referen di mana mutlaknya Abi itu kalimat Nabi SAW, Abi itu waktu paman itu adalah Abu Talib. Ana minta itu je, tak apa. Bukan nak bertanya saja. Kalau ana boleh simpan sebagai bahan mutalaah, itu kan. Referen bukan dari Wahabi, bukan dari Albani. Ana minta referen dari a'immah kita. Dan satu lagi ana minta tuh surah Al-Baqarah ayat 133 tolong dibahas biar Kafi Ali itu memahami itu makna amun, makna apa kalimat abun itu Al-Quran sendiri yang mengatakan itu bisa dimaknai amun atau paman. Tolong dibuka dibahas.